Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan bahas tentang aplikasi sensor, terutama digital sensor. Kalau teman-teman kemarin sudah membahas atau mencoba membuat suatu sistem dengan digital input dan output sederhana menggunakan LED dan switch, maka kali ini kita mengganti input tidak hanya dengan switch tapi dengan sebuah sensor. Switch adalah sarana input digital dan sebagai penggantinya kita bisa menggantinya menjadi salah satu sensor yang menggunakan prinsip digital. Kita akan coba dengan passive infrared sensor atau kita sebut dengan PIR. Di mana PIR itu sendiri sebenarnya memiliki basis sensornya merupakan pyroelektrik ya. Artinya dia sangat peka terhadap radiasi inframerah dan yang dia lakukan adalah mendeteksi jumlah masuknya gelombang inframerah yang akan dikonsentrasikan oleh kaca Fresnel. Ini adalah kaca Fresnel yang berbentuk prisma, di mana sistemnya adalah mengumpulkan atau membuatnya jadi terpusat atau terfokus ke satu titik, di mana di dalam kaca ini terdapat sensor pyroelektrik ini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, dalam PIR sensor ini dia sudah dalam bentuk modul yang memiliki 3 kaki. 3 kaki itu ada kaki VCC atau supply positif, output, dan ground atau potensial negatif. Itu yang paling penting kita harus ingat. Sehingga kita harus menghubungkan kedua supply ini, di mana outputnya ini akan dihubungkan dengan controller. Kita akan menggunakan Arduino Uno. Ini adalah penampakan dari sensor PIR, passive infrared. Bagian ini adalah untuk melakukan adjustment. Lalu kemudian teman-teman bisa melihat di sisi baliknya, ini adalah kaki pinnya ada 3. Kita bisa lihat sirkuitnya seperti ini. Kita lihat detailnya bahwa kita hanya membutuhkan sebuah LED, lalu kemudian sebuah resistor 220 ohm untuk membatasi arus pada LED, lalu kemudian Arduino, dan PIR sensor. Nah, hanya ini saja, dan kita rangkai seperti ini. Yang mana rangkaian ini sebenarnya kita sudah lakukan atau kita sudah coba, atau ini merupakan rangkaian yang kita modifikasi dari rangkaian yang sudah ada dari input-output digital pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk simulasi kita bisa menggunakan Tinkercad. Kita akan gunakan Tinkercad. Nah, ini adalah akun saya, di mana saya memiliki beberapa buah project. Nah, mungkin teman-teman sudah biasa atau sudah pernah menggunakan project sebelumnya, maka kita bisa menggunakan project sebelumnya, misalkan input-output digital. Kita klik saja, misalkan di sini, kita akan klik di sini, duplicate. Nah, selanjutnya kita akan memiliki copy dari project kita sebelumnya yang akan kita otak-atik menjadi project kita yang baru menggunakan PIR. Oke, ini adalah project menggunakan input-output digital. Kita bisa rubah di sini menjadi PIR sensor, sehingga dia akan secara otomatis di-save ke dalam folder project tersebut. Nah, kalau kita melihat bahwa di sini kita menggunakan switch, tombol switch ini kita akan buang saja.
Lalu kemudian kita juga tidak memerlukan resistor yang tadinya digunakan untuk switch. Kita akan gunakan passive infrared sensor yang ada di sini. Kita drag saja. Nah, ini adalah, kita kasih nama PIR. Nah, passive infrared sensor. Nah, di sini PIR itu sudah memiliki pin. Ya. Jadi PIR ini memiliki pin. Di sini sudah ada aturannya. Kalau mungkin teman-teman bisa lihat pada slide saya sebelumnya. Jadi ini memiliki kaki PCC atau power positif, ground, dan sinyal output. Maka kita ikuti saja yang ada di sini, di mana dia menggunakan ground yang justru sebelah kanan, lalu power, ini berarti positif, tengah, dan sinyal justru di sebelah kiri. Kita lihat code sebelumnya. Kita menggunakan tombol, maka kali ini kita tidak menggunakan tombol, tapi menggunakan PIR. Karenanya saya gunakan saja di sini, saya rubah menjadi PIR. Nah, lalu kemudian kita masih tetap menggunakan ini, tombol, di sini saya ganti menjadi PIR. Semua tombol saya gunakan PIR. Saya ganti dengan PIR. Ya. Nah, jika sudah, maka kita akan coba simulasikan. Hello friends, welcome back. Want to show you the PIR pins for the sensor and Saat kita sudah merubah semua
label atau variabel yang kita gunakan, yaitu sebelumnya adalah tombol, kita rubah menjadi namanya peer. Nah, semua kita ganti seperti yang ada di sini menjadi peer. Pastikan sudah selesai, maka barulah kita run simulation atau kita aktifkan simulatornya. Kalau kita melihat program sebelumnya mengenai switch tombol yang akan menghidupkan LED, yang sebelumnya di mana LED akan menyala dan mati seperti perintah ini, tidak ada penekanan, LED akan selalu menyala. Pada saat ada penekanan, LED akan blinking atau kedap-kedip. Nah, di mana penekanan ini kita gantikan oleh sensor peer. Artinya, bukan penekanan tetapi ada atau tidaknya objek yang memancarkan inframerah atau radiasi inframerah. Ibaratnya, objek atau makhluk hidup, kalau misalkan ada di depan dari peer, maka dia seolah-olah seperti aktif. Seperti seolah-olah ditekan. Nah, seperti itu kurang lebih prinsip kerjanya. Nah, kita simulasikan. Pada saat disimulasikan, lihat bahwa LED itu menyala. Nah, bagaimana mensimulasikan ada atau tidaknya benda atau objek yang berada dekat dengan peer? Kita klik saja. Nah, dia secara otomatis akan membuat range atau jangkauan. Ini adalah coverage-nya. Contoh, kita tekan di sebelah sini. Maka dia akan kedap-kedip. Pada saat kita tekan di sini, ini adalah di luar jangkauannya, maka dia akan tetap selalu menyala. Sementara pada saat kita lakukan di sini, atau tekan pada posisi jangkauannya, maka dia secara otomatis memberikan sinyal warna merah yang berada di sini, dan lampunya akan berkedap-kedip. Merah, dan dia akan berkedap-kedip. Iya. Tidak terlalu susah karena programnya sebenarnya sama dengan program sebelumnya, kita hanya mengganti inputnya saja. Jadi kalau dia memiliki prinsip digital, kita dengan mudah hanya mengganti saja variabel inputnya. Silakan teman-teman mencobanya. Seandainya kita ingin menampilkan di layar monitor menggunakan serial monitor yang sudah ada fasilitas ini sebelumnya, nah kita ganti saja di sini yang serial print, kita rubah menjadi, kalau yang sebelumnya pada tombol adalah penekanan, maka di sini kita bisa rubah menjadi objek, misalkan objek detected, dan di sini kita bisa gantinya menjadi no object. Maka pada saat kita lakukan start simulation, kita nyalakan serial monitornya, dia akan menampilkan tulisan no object, di mana sinyalnya adalah 0. Lalu seandainya ada objek berada di sini, di depan jangkauannya, kita bisa tekan di sini. Maka objek detected, logiknya 1. Ya. Seperti itulah kira-kira penerapan dari sensor menggunakan PIR, passive infrared sensor, yang kita simulasikan dengan software melalui internet Tinkercad. Silakan teman-teman untuk mencobanya.